Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh hutan lebat, hiduplah seorang dukun bernama Pak Mijan. Ia dikenal sebagai sosok yang misterius dan memiliki kekuatan gaib yang luar biasa. Masyarakat desa sangat menghormatinya, namun di balik itu, tersembunyi rasa takut yang mendalam. Pak Mijan bukanlah dukun biasa, ia seringkali menggunakan kekuatannya untuk menakut-nakuti dan mengendalikan penduduk desa. Suatu hari, seorang pemuda bernama Arif datang ke desa itu. Ia adalah seorang arkeolog yang tertarik untuk meneliti kebudayaan dan sejarah desa tersebut. Arif mendengar tentang keberadaan Pak Mijan dan kekuatan gaibnya, dan ia merasa tertantang untuk membuktikan kebenaran cerita itu. Arif mulai melakukan penyelidikan, bertanya kepada penduduk desa tentang Pak Mijan. Namun, tak seorang pun berani berbicara secara terbuka. Mereka hanya memberikan peringatan kepada Arif untuk menjauh dari Pak Mijan. Merasa penasaran, Arif memutuskan untuk menemui Pak Mijan sendiri. Pada malam yang gelap dan berkabut, Arif berjalan menuju rumah Pak Mijan yang terletak di pinggir hutan. Saat tiba di depan rumahnya, Arif merasakan hawa dingin yang aneh menyelimuti tubuhnya. Ia mengetuk pintu dan disambut oleh Pak Mijan yang tampak tenang dan ramah. Pak Mijan mengundang Arif masuk dan menawarkan secangkir teh. Sambil berbincang, Pak Mijan mulai menceritakan tentang ilmu hitam yang ia kuasai dan bagaimana ia bisa mengendalikan roh-roh jahat. Arif merasa ada yang tidak beres, namun ia tetap tenang dan mencoba mengorek lebih banyak informasi. Pak Mijan yang menyadari niat Arif, mulai menunjukkan sisi kelamnya. Tiba-tiba, lampu padam dan ruangan dipenuhi oleh suara-suara aneh dan bayangan yang menakutkan. Arif merasakan ketakutan yang luar biasa, tetapi ia tetap berusaha untuk bersikap tenang. Pak Mijan lalu mengungkapkan bahwa ia mengetahui maksud Arif dan memperingatkan bahwa siapapun yang mencoba mengungkap rahasianya akan menerima kutukan yang mengerikan. Namun, Arif yang keras kepala tidak gentar dan menantang Pak Mijan. Keesokan harinya, Arif terbangun di kamarnya dengan tubuh yang lemas dan kepala yang pusing. Ia merasa ada sesuatu yang aneh dalam dirinya. Di cermin, ia melihat bayangan Pak Mijan yang tersenyum sinis. Sejak saat itu, Arif mulai mengalami kejadian-kejadian aneh dan mengerikan. Ia sering melihat bayangan Pak Mijan di sudut-sudut gelap, mendengar bisikan-bisikan mengerikan, dan merasakan hawa dingin yang membekukan. Arif menyadari bahwa ia telah dikutuk oleh Pak Mijan. Ia mencoba berbagai cara untuk menghilangkan kutukan itu, termasuk mencari bantuan dari dukun-dukun lain, namun semua usahanya sia-sia. Setiap malam, mimpi buruk menghantui tidurnya, dan setiap hari, bayangan Pak Mijan semakin jelas dan nyata. Suatu malam, Arif memutuskan untuk kembali ke rumah Pak Mijan dan menghadapi dukun itu sekali lagi. Dengan membawa jimat perlindungan yang ia dapatkan dari seorang dukun tua, Arif memasuki rumah Pak Mijan yang kini tampak lebih menyeramkan. Di dalam, ia menemukan Pak Mijan yang sedang duduk di ruang tengah, seolah telah menunggu kedatangannya. Pak Mijan tertawa kecil dan berkata, "Kamu benar-benar berani, Arif. Tapi keberanianmu tidak akan menyelamatkanmu." Arif, dengan keberanian terakhirnya, mengeluarkan jimat perlindungan dan berdoa. Pak Mijan tampak terkejut dan mulai mundur, namun kekuatannya terlalu besar. Tiba-tiba, jimat perlindungan itu memancarkan cahaya terang yang menyilaukan, dan Arif merasakan kekuatan gaib Pak Mijan melemah. Dengan segenap kekuatan, Arif menyerang Pak Mijan dan berhasil meraih sebuah benda keramat yang menjadi sumber kekuatan dukun itu. Pak Mijan berteriak kesakitan, dan bayangannya mulai memudar. Arif berhasil menghancurkan benda keramat itu, dan Pak Mijan menghilang dalam kepulan asap hitam. Kutukan yang menghantui Arif pun lenyap, dan ia merasa bebas untuk pertama kalinya. Penduduk desa yang mendengar kabar itu, bersyukur atas keberanian Arif dan merayakan kebebasan mereka dari tirani Pak Mijan. Namun, di malam hari yang tenang, Arif terkadang masih merasakan hawa dingin yang familiar dan mendengar bisikan samar. Ia tahu, meskipun Pak Mijan telah dikalahkan, kekuatan gaibnya mungkin masih bersembunyi di sudut gelap desa itu, menunggu untuk bangkit kembali.